Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan membahas modul classification. Ini adalah video pertama, kita akan membahas tentang tipe dari tas klasifikasinya terlebih dahulu. Classification merupakan proses menentukan kategori dari data masukan dengan cara memilih kategori tersebut dari set kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Kita sudah mempelajari Bayes Decision Theory dengan classifier berupa maximum posterior conditional probability atau classifiernya yang menggunakan minimum risk berupa likelihood ratio apakah lebih besar daripada threshold yang ditentukan. Kita juga sudah mempelajari Bayesian network. Nah, dari classifier tersebut bisa dibangun dengan menggunakan atau dengan mengakuisisi pengetahuan dari pakar langsung atau kita pelajari dari data. Pada modul ini yang akan kita pelajari adalah menggunakan traditional learning dan deep learning. Mari kita lihat beberapa tipe klasifikasi. Yang pertama adalah binary atau multi-class classification. Dibedakan berdasarkan banyaknya kelas yang terdefinisi. Jika hanya dua disebut dengan binary classification, jika lebih disebut multi-class classification. Sedangkan tipe yang lain adalah single label atau multi-label classification, dibedakan berdasarkan jumlah kelas yang dihasilkan oleh model klasifikasi. Ketika outputnya hanya satu saja, maka disebut single label classification. Jika lebih dari satu disebut multi-label classification. Binary classification pasti single label classification. Sedangkan multi-class classification dapat berupa single label classification atau multi-label classification. Ketika multi-class classification yang merupakan single label classification cukup disebut dengan multi-class classification. Sedangkan multi-class yang merupakan multi-label tidak disebut lagi multi-class tetapi multi-label classification. Sedangkan dilihat dari outputnya berupa kelas atau peluang, kita bisa bedakan menjadi hard classification untuk output berupa kelas atau soft fuzzy classification jika outputnya berupa peluang. Sebagai contoh, untuk fraud detection yang menentukan apakah suatu transaksi itu fraud atau tidak, termasuk binary classification. Sedangkan klasifikasi ikan yang mempertimbangkan tidak hanya dua kelas, tetapi misalnya tidak hanya salmon, seabass, tetapi ada tuna ataupun ikan lainnya disebut multi-class classification. Sedangkan complaint disposition ini menentukan suatu teks komplain misalnya yang ada di layar, kemudian diberi label disposisi unit instansi yang tepat untuk menangani komplain tersebut. Di sini diperlihatkan ada dua instansi, dipilih dari 70 instansi di Kota Bandung, maka disebut multi-label classification. Bisa dilihat di sini untuk ketiganya semua bisa masuk ke hard ataupun fuzzy classification. Sangat tergantung dengan output dari sistemnya. Pada saat ini banyak library yang secara default itu selalu menghasilkan fuzzy classification, sehingga ketika dibutuhkan hard classification tinggal diambil kelas yang memiliki peluang maksimum. Sebagai bahan diskusi, tentukan tipe klasifikasi dari Postegger dan NER seperti yang ada pada gambar. Tentukan juga tipe klasifikasi dari demo object detection ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang CRISP-DM, yaitu metodologi untuk membangun model rekognisi sesuai kebutuhan di dalam bisnis atau di industri. Nah, sekarang kalau ini kita aplikasikan di dalam membangun model klasifikasi kita dari data, maka kita
asumsikan bahwa kita sudah melakukan proses business understanding dan data understanding. Lalu kita sudah mendapatkan hasilnya berupa EDA, exploratory data analysis. Hasil dari EDA ini adalah kita sudah mendapatkan analisis tentang kualitas data yang akan kita gunakan. Lalu kita lakukan data preparation berupa preprocessing dan feature extraction and selection, kemudian modelingnya, kemudian evaluasi. Nah, tujuan dari membangun model klasifikasi pastinya untuk mendapatkan model yang terbaik. Model terbaik itu bisa didapatkan jika dilakukan eksperimen secara sistematik untuk mendapatkan konfigurasi apa yang paling memberikan model terbaik. Terbaik di sini tergantung ukuran yang ditentukan. Jadi dengan mendesain eksperimen, kita bisa memperhitungkan berapa lama waktu pengembangan yang dibutuhkan dan apakah tujuan kita bisa tercapai atau tidak berdasarkan hasil evaluasi. Sebagai penutup video ini, kita sudah mempelajari berbagai task klasifikasi, yaitu binary atau multi-class, single atau multi-label, dan hard atau soft classification. Nah, kita juga sudah membahas tentang bagaimana membangun model klasifikasi dari data dan dibutuhkan desain eksperimen untuk melakukan eksperimen secara sistematis.